Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Elektro Tekno. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang dasar telekomunikasi. Topik pada video kali ini adalah tentang propagasi dan sifat ionosfer. Beberapa materi yang akan kita pelajari tentang propagasi, jenis propagasi, efek ketinggian, atmosfer bumi, dan hubungan frekuensi dengan pantulan. Apa itu propagasi? Propagasi adalah menyentuh pengetahuan yang berhubungan dengan pancaran gelombang radio. Jadi kalau kita perhatikan, Anda melihat ada menara, kemudian ada antenanya. Contoh pada ilustrasi gambar ini adalah 4 buah antena ya. Ini akan memancarkan gelombang radio. Dari mana sumbernya? Tentu misalkan contohnya adalah ketika Anda menelepon ya. Ketika ada yang menelepon, maka suara yang masuk ke handphone Anda itu akan dikonversi menjadi bentuk-bentuk biner. Nah, dari bentuk-bentuk biner ini kemudian atau dirubah menjadi bentuk digital, kemudian oleh handphone Anda akan dikirim melalui antena. Nah, antena ini akan berubah menjadi gelombang elektromagnetik atau berupa pancaran gelombang radio. Nah, transmisi yang dilakukan yaitu proses memancarkan gelombang radio yang ditumpangi oleh masukan audio. Jadi audio dari suara dari pengguna akan masuk ya melalui handphone tadi akan berubah menjadi digital, kemudian dari digital nanti akan menjadi gelombang radio. Kemudian akan dipancarkan, kemudian akan diterima oleh penerimanya. Jadi di sini sebagai pengirim dan di sini sebagai penerima, maka gelombang radio diterima oleh receiver lawan bicara kita dan oleh receiver atau penerima gelombang radionya dihilangkan dan masukan audio ditampung lewat speaker. Jadi yang akan keluar adalah suara saja. Kemudian propagasi adalah gelombang refraksi dan dipolarisasikan. Artinya dapat dipantulkan sama seperti Anda ketika Anda melihat cermin, maka itu bisa dipantulkan atau juga bisa dibiaskan sebagaimana ketika cahaya atau sesuatu masuk ke permukaan air, maka dia akan membelok atau dibiaskan atau malah direfraksikan atau dipolarisasikan. Di mana kecepatannya itu Anda bayangkan adalah 300.000 km per detik atau 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian ada gelombang radio ya high frequency itu berasal dari Amerika Serikat. Padahal cukup jauh, terletak di belahan benua yang berbeda. Kenapa bisa sampai ke Indonesia? Karena apa? Ini terkait nanti dengan panjang gelombang dan frekuensi yang digunakan. Kita akan bahas pada video berikutnya nanti di bab modulasi. Kemudian propagasi di angkasa luar ialah di luar lapisan atmosfer bumi terdapat lapisan yang dinamakan ionosfer. Jadi Tuhan sudah menciptakan bumi dengan segala fasilitasnya, bahwa ternyata bumi juga punya lapisan atmosfer. Salah satu bagian atmosfer bumi itu adalah ionosfer. Nah, ionosfer ini mengandung muatan gas yang terionisasi sehingga bisa mempunyai muatan listrik. Nah, lapisan ini
berada dan mengelilingi permukaan bumi. Jadi berbentuk seperti kulit bola yang menyelimuti bumi. Ini sangat berpengaruh pada kualitas dari pancaran gelombang radio yang kita pancarkan. Berikutnya, pengaruh penting dari ionosfer adalah lapisan ini punya kemampuan untuk bisa membiaskan bahkan memantulkan gelombang radio. Bisa memantulkan gelombang radio. Kemudian, kapan gelombang radio tadi akan dipantulkan, kapan akan dibiaskan, itu tergantung dari frekuensi yang digunakan, apakah frekuensi rendah atau frekuensi tinggi, kemudian juga tergantung sudut yang digunakan, sudut pantulannya. Baiklah, kita akan masuk ke berikutnya tentang jenis propagasi antara dua titik di bumi. Ada 4 jenis propagasi antara dua titik di permukaan bumi. Jadi apabila ada satu tempat dihubungkan dengan tempat lain di muka bumi ini, maka ada 4 jenis propagasi yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah gelombang terarah antara dua titik atau lost line of sight, jadi segaris pandang. Kemudian yang kedua adalah gelombangnya terpantul. Kemudian yang ketiga gelombang permukaan atau surface wave. Kemudian ada gelombang ionosfer yang memanfaatkan ionosfer. Yang pertama yaitu adalah propagasi segaris pandang, line of sight. Artinya sesuai dengan namanya itu segaris pandang. Jadi kalau kita ibaratkan ada manusia dua berdiri, maka ketika bisa saling melihat, mata ketemu mata, maka itu bisa dikatakan sebagai loss. Nah, itulah yang disebut dengan loss, di mana antara dua menara atau dua titik ini berkomunikasi dan tidak ada penghalang di antara mereka. Kalau kita lihat di sini, ini adalah antenanya dari menara, ini juga antenanya. Kemudian ada tambahannya, itu adalah link microwave. Nah, link microwave inilah yang berfungsi sebagai komunikasi antara satu menara dengan menara lain, atau di materi sebelumnya kita mengatakan bahwa media transmisi itu ada yang kabel dan ada non-kabel atau wireless dan wireline. Sedang yang wireless itu adalah seperti ini. Jadi komunikasi yang seharusnya menggunakan kabel menghubungkan dua titik ini diganti menggunakan gelombang radio. Ini disebut dengan link microwave. Ketika ini sudah bisa koneksi dengan ini, artinya bahwa ini sudah terhubung, bisa koneksi tanpa menggunakan kabel. Dan syaratnya harus line of sight, jadi tidak ada penghalang. Kemudian ada juga gelombang terpantul. Misalkan nih kita tinggal di perkotaan, kemudian ada rumah di sini. Bagaimana rumah ini mendapat sinyal, sedangkan ada menara di sini tapi terhalang oleh gedung ini? Gimana caranya? Bisa saja kita menerima sinyal, tapi setelah ada pantulan. Misalkan dari antena memancarkan gelombang ke segala arah, kemudian memantul ke gedung di sebelahnya, kemudian memantul lagi ke gedung di sebelahnya, kemudian baru sampai ke rumah Anda. Sehingga bisa jadi yang diterima itu adalah pantulan gelombangnya. Jadi tidak secara langsung seperti tadi yang lost line of sight. Kemudian yang ketiga itu ada gelombang permukaan. Gelombang permukaan yaitu gelombang yang merapat pada permukaan bumi mengikuti kelengkungan yang ada. Jadi mengikuti bentuk permukaan bumi sesuai dengan namanya atau surface wave. Kita bisa lihat misalkan ada dua buah menara yang dihubungkan, itu tidak menggunakan loss tapi dia mengikuti permukaan bumi. Misalkan ilustrasi seperti ini, jadi gelombangnya merambat mengikuti bentuk permukaan bumi. Kemudian yang keempat itu ada gelombang ionosferik atau gelombang langit. Nah, gelombang langit atau ionosferik ini dia memanfaatkan pantulan dari atmosfer. Nah, atmosfer, salah satu bagian dari atmosfer yang digunakan itu adalah namanya
ionosfer. Kita lihat ini adalah ilustrasinya bahwa ada dua buah menara yang jaraknya misalkan sangat jauh antara satu tempat dengan tempat lainnya. Bagaimana cara ini bisa berkomunikasi? Maka bisa memanfaatkan lapisan dari atmosfer, yaitu lapisan ionosfer, dengan cara dari menara ini akan mengirimkan, kemudian akan dipantulkan, dan akan bisa diterima oleh menara yang kedua. Inilah yang disebut dengan gelombang ionosfer. Jadi memanfaatkan lapisan ionosfer untuk menjadi pemantul gelombang tersebut. Kemudian ada efek ketinggian antena dengan kuat sinyalnya. Apa itu efek ketinggian antena dengan kuat sinyal? Jadi kalau Anda bertanya kenapa mesti antena itu tinggi lokasinya. Bahwa antena pemancar dan penerima yang dengan ketinggian rendah, maka gelombang langsung dan gelombang pantulan hampir mempunyai besaran amplitudo yang sama. Tadi kita lihat bahwa di propagasi yang menghubungkan dua titik tadi ada salah duanya itu adalah tentang gelombang permukaan dan gelombang pantulan. Ketika gelombang pantulan permukaan atau gelombang yang loss itu mempunyai besaran amplitudo yang sama, tetapi berbeda fase. Ini bisa berkecenderungan saling meniadakan satu sama lain, sehingga dibuatlah antena tadi atau menara pengirimnya, menara utamanya itu lebih tinggi untuk mencegah ini agar tidak saling meniadakan. Ibaratnya itu adalah ketika ada pernah belajar yang namanya gelombang sinus, kemudian ada gabungan gelombang sinus. Nah, ketika digabungkan dengan fase yang sama bisa saling menguatkan, tapi ketika besaran amplitudonya sama tapi berbeda fase itu akan saling meniadakan, saling mengurangi. Ya. Maka dibuatlah antena tadi lebih tinggi. Selain itu juga dengan antena yang lebih tinggi maka jangkauannya lebih jauh. Ibaratnya misalkan Anda punya lampu di dalam ruangan, kalau posisi lampunya itu berada di lantai tentu yang bisa diterangi sangat sedikit. Tapi ketika posisi lampu berada di paling atas atau berada di langit-langit kamar Anda, maka akan bisa menerangi semua ruangan. Kemudian dengan bertambahnya ketinggian antena, kemudian jalur yang berbeda, maka fase yang berkaitan dengan itu akan berbeda antara dua gelombang dan bertambah sehingga tidak dapat jadi saling meniadakan. Itu tujuannya. Jadi tidak akan saling meniadakan. Ya, selain juga tadi saya katakan bahwa dia semakin tinggi maka jangkauannya juga akan semakin luas. Keadaan ini disebut dengan faktor Huygens atau FH yang merupakan fungsi frekuensi dan konstanta tanah. Berikutnya kita masuk ke atmosfer. Apa itu di atmosfer bumi? Maka kalau kita lihat bumi tadi di awal sudah dikatakan bahwa bumi ini memiliki selimut, yaitu atmosfer. Nah, salah satu bagian dari atmosfer yang akan sangat berguna bagi telekomunikasi itu adalah ionosfer. Gelombang radio yang menjalar dalam ruang bebas mempunyai sedikit pengaruh terhadap gelombang itu sendiri. Sehingga demikian pula bila gelombang radio menjalar di bumi, maka banyak pengaruh yang diakibatkan terhadap gelombang tersebut. Ya, jadi ketika melewati bentuk permukaan bumi yang bervariasi, itu juga akan mempengaruhi. Sehingga kalau kita lihat atmosfer bumi, bahwa pengalaman menunjukkan bahwa masalah-masalah yang dialami oleh gelombang radio disebabkan oleh kondisi atmosfer tertentu yang sangat kompleks. Jadi sangat kompleks. Kemudian juga kondisi yang menyebabkan ini adalah sebagian hasil dari berkurangnya tingkat keseragaman udara atmosfer. Jadi beda-beda ya di lapisan atmosfer.
ketika atmosfer berada di kondisi siang dengan malam itu akan berbeda. Kalau kita lihat, ini ilustrasinya misalkan lapisan atmosfer yang ada di bumi. Mulai dari yang paling bawah itu yang dekat dengan kita adalah troposfer, kemudian ada stratosfer, ada ozonosfer, ada mesosfer, ada termosfer, ionosfer. Nah, ionosfer inilah yang sangat berguna bagi komunikasi. Kemudian ada exosfer. Jadi kita akan bahas nanti tidak semua lapisan ini. Jadi mungkin hanya 3 lapisan saja yang akan kita bahas, terutama nanti adalah ionosfer. Ionosfer sendiri ini ada 3 lapisan lagi nih. Ada D, E, dan F. Nanti kita lihat seperti apa. Lapisan yang paling bawah tadi adalah troposfer. Nah, troposfer ini ternyata adalah hampir semua fenomena cuaca terjadi pada lapisan ini ya. Hujan, petir, dan lain sebagainya itu terjadi di sini. Jadi ini lapisan paling bawah. Jadi terjadinya awan, turbulensi angin ya, berubahnya suhu, tekanan, kepadatan ini terjadi di lapisan ini. Jadi kondisi ini juga sangat mempengaruhi dalam propagasi gelombang radio karena akan menyebabkan perubahan pada komponen gelombang. Kalau kita lihat misalkan kalau Anda yang menonton menggunakan parabola, itu tentu akan berbeda kualitasnya ketika menonton pada cuaca hujan dengan sedang tidak cuaca hujan. Kemudian lapisan yang kedua adalah stratosfer. Nah, di stratosfer ini terletak di antara lapisan troposfer dan ionosfer. Suhu lapisan ini hampir pasti tetap dan sangat sedikit uap air yang ada. Jadi berada di antaranya. Karena kondisi lapisan ini yang cukup stabil, tenang, maka daerah yang tidak banyak memberi akibat yang jelek pada propagasi gelombang radio. Jadi aman-aman saja ketika gelombang radio melewati stratosfer. Kemudian nih, kita masuk yang ketiga nih, bagian yang penting dari lapisan atmosfer, yaitu adalah ionosfer. Ionosfer ya, terdiri dari 3 lapisan, ya ada D, E, dan F. Lapisan D ini paling rendah, paling bawah, sedangkan E ada di tengah-tengah dan yang paling atas itu ada lapisan F. Jaraknya itu kalau lapisan F adalah sekitar 280 km, sedangkan lapisan E itu 100 km di atas permukaan bumi. Kita lihat lapisan D, lapisan E, dan lapisan F. Ternyata bahwa lapisan D ini memantulkan frekuensi sangat rendah pada komunikasi jarak jauh. Jadi dia bisa memantulkan frekuensi rendah untuk komunikasi jarak jauh. Seperti tadi, bahwa kok bisa gelombang dari Amerika Serikat bisa sampai di sini. Gelombang radionya yaitu memanfaatkan lapisan D. Kemudian mempunyai pengaruh kecil pada frekuensi sangat tinggi. Jadi frekuensi tinggi sangat tidak berpengaruh. Kemudian lapisan ini akan menghilang pada malam hari. Jadi akan di malam hari itu hanya 2 lapisan yaitu E dan F. Lapisan E bergantung pada sudut datang matahari, kemudian menyebarkan gelombang frekuensi tinggi pada siang hari untuk frekuensi di atas 20 MHz dengan 1200 mil. Jadi bayangkan jaraknya 1200 mil. Kemudian berkurang besar pada malam hari. Jadi berkurang tapi tidak hilang, beda dengan lapisan D. Nah, sedangkan pada siang hari lapisan F itu nanti akan terpecah menjadi F1 dan F2. Tinggiannya itu 220 km dan 320 km. Nah, pada malam hari F1 dan F2 ini bergabung menjadi satu saja yaitu F, lapisan F. Lapisan F inilah yang paling penting dalam pancaran gelombang radio secara terestrial. Maka lapisan F ini struktur kepadatannya tergantung berubahnya siang dan malam. Ya, kalau siang itu 2 lapisan, kalau malam itu hanya 1 lapisan. Lapisan F1 itu menyerap gelombang frekuensi tinggi yang melintasinya hingga sampai lapisan F2. Sedangkan lapisan F2 diperuntukkan bagi komunikasi frekuensi tinggi jarak jauh, sangat berubah-ubah, kemudian sangat berubah-ubah dipengaruhi oleh siang hari, kemudian musim juga dan keberadaan sinar matahari. Berikutnya adalah seperti apa sih pantulan gelombang elektromagnetik pada lapisan ionosfer? Ketika ada 2 titik yang ingin dihubungkan, kedua tempat akan dihubungkan, yang satu kita anggap sebagai ground station
TX sebagai pengirim dan ground station RX sebagai penerima di titik keduanya. Maka ketika stasiun ini mengirim, maka dia akan memanfaatkan lapisan ionosfer, kemudian akan diterima oleh RX atau penerima. Inilah manfaat dari lapisan ionosfer. Jadi ini di ilustrasi ini kelihatan dekat, tapi ini untuk komunikasi yang letaknya sangat berjauhan. Jadi banyak penghalang, kalau menggunakan permukaan juga sulit, juga pantulan juga sulit, maka dia akan menggunakan lapisan ionosfer sebagai pemantulnya. Berikutnya hubungan frekuensi dan pantulan. Bagaimana hubungan frekuensi dan pantulan? Maka kalau kita lihat tadi ionosfer mudah sekali memantulkan. Ternyata ada syaratnya nih. Untuk bisa memantulkan gelombang radio tadi memanfaatkan lapisan ionosfer. Di mana itu nanti ada namanya maximum usable frequency. Makin tinggi frekuensi gelombang radio agar dapat dipantulkan oleh ionosfer diperlukan sudut yang makin kecil. Jadi kalau frekuensinya tinggi maka sudutnya harus kecil. Kemudian pada frekuensi high frekuensi sudut pantul yang diperlukan sangat kecil sehingga secara praktis tidak mungkin dilakukan. Kalau kita lihat ilustrasi nanti ada gambar. Jadi maximum usable frequency itu adalah frekuensi tertinggi yang dapat digunakan untuk komunikasi antara dua titik di permukaan bumi. Jadi ada batasnya maximum usable frequency, di mana juga ada syaratnya itu namanya OWF, itu optimum working frequency, di mana frekuensi optimal untuk komunikasi antara dua titik di permukaan bumi dengan sudut datang beta 1 adalah frekuensi 15% di bawah maximum usable frequency. Jadi 15% ya, baru bisa. Kalau kita lihat ini misalkan bagaimana kalau dia frekuensinya di bawah maksimum usable frekuensi, maka dia bisa dipantulkan. Bagaimana kalau dia berada atau sama dengan maksimum usable frekuensi juga bisa dipantulkan. Ketika dia berada di atas ini maka dia akan dibiaskan. Ya, jadi dia akan diloloskan ke ionosfer karena tidak bisa dipantulkan karena tadi ada syaratnya. Kemudian ketika pengen memantulkan, kalau jaraknya dekat dengan jaraknya jauh, kalau pengen jaraknya jauh maka kita atur sudut pantulnya. Kalau betanya kecil maka semakin jauh. Kalau betanya besar, ya maka jaraknya akan dekat. Inilah yang diatur sudut kirimnya. Sehingga kalau pengen jauh ya sudutnya diperkecil, kalau pengen dekat ya sudutnya diperbesar. Demikian video pada kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.